Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Muhdor. Saya dari Fakultas Husuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya ingin menjelaskan tentang matkul Mazahibut Tafsir yang telah kita pelajari selama kurang lebih 1 semester. Jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta kesehatan pada kita semua sehingga kita dapat melakukan perkuliahan dengan baik. Salawat dan serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Jadi saya ingin menyampaikan materi tentang mengenai mazhabut tafsir yang telah kita pelajari 1 semester. Mata kuliah ini sangat penting karena membantu kita memahami berbagai corak, metode, dan penafsiran Al-Quran yang berkembang pada masa ke masa. Jadi mazhabut tafsir ini berasal dari dua kata, yaitu mazhab yang berarti aliran atau mazhab, dan tafsir yaitu penjelasan atau penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian, mazhabut tafsir itu adalah ilmu untuk mempelajari aliran, metode, atau lebih kecenderungannya itu para mufasir dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Tujuan mempelajari mazhabut tafsir yaitu agar kita selalu mengetahui bagaimana perkembangan tafsir dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa kontemporer atau masa sekarang. Selain itu, kita dapat memahami perbedaan pendekatan yang digunakan oleh para mufasir serta mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing corak tafsirnya. Dengan mempelajari ilmu ini, kita juga diajarkan dengan menghargai perbedaan pendapat yang muncul dalam khazanah keilmuan Islam. Jadi perkembangan tafsir dapat dibagi ke dalam beberapa periode, yaitu periode pada zaman Nabi Muhammad SAW atau zaman Rasulullah SAW. Dan pada masa ini Rasulullah merupakan penafsir utama Al-Quran. Ketika para sahabat mengalami kesulitan atau memahami suatu ayat, mereka langsung datang kepada beliau. Oleh karena itu, tafsir pada masa Rasulullah ini memiliki tingkat kebenaran yang sangat tinggi karena sumbernya itu langsung dari wahyu dan penjelasan Nabi. Dan yang kedua, periode kedua itu masa sahabat. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat melanjutkan tradisi penafsiran Al-Quran. Di antaranya sahabat yang terkenal dalam bidang tafsir tersebut adalah Abdullah bin Abbas, yang sering disebut sebagai Tarjumanul Al-Quran atau penerjemah Al-Quran, serta Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Mereka menafsirkan ayat Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemahaman yang diperoleh langsung dari Rasulullah SAW. Dan periode ketiga, masa tabi'in, yaitu generasi yang belajar kepada para sahabat. Masa ini muncul beberapa pusat kajian tafsir seperti di Makkah, Madinah, dan Irak. Para ulama tabi'in mulai mengembangkan penafsiran dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan kebutuhan zaman. Selanjutnya adalah masa kodifikasi atau pembukuan tafsir. Pada masa ini tafsir mulai ditulis secara sistematis dalam bentuk kitab. Jadi dari sini lahirlah karya tafsir yang menjadi rujukan umat Islam hingga saat ini. Jadi dalam perkuliahan mazhabut tafsir kita mempelajari beberapa mazhab dan corak tafsir. Yang pertama adalah tafsir Al-Matsur. Jadi tafsir Al-Matsur ini yaitu menggunakan sumber-sumber yang berasal dari Al-Quran dan hadis dan perkataan-perkataan sahabat dan tabi'in. Corak ini dianggap sebagai corak tafsir yang paling dekat dengan sumber ajaran Islam. Salah satu contoh kitab yang menggunakan pendekatan ini adalah Jami' al-Bayan. Corak yang kedua yaitu tafsir Ar-Ra'i.
yaitu tafsir yang menggunakan ijtihad dan penerapan akal dengan tetap berpegangan kepada kaidah bahasa Arab, hadis, dan prinsip-prinsip syariat. Corak ini berkembang karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi umat Islam. Salah satu kitab yang terkenal corak ini adalah Mahfati Al-Ghaib. Dan selanjutnya ada pula tafsir fikih, yaitu tafsir yang berfokus pada pembahasan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Para mufasir dalam corak ini berusaha menggali hukum syariat dari ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan umat Islam. Contohnya dalam kitab Ahkam Al-Quran. Selain itu terdapat pula tafsir sufi, yaitu corak ini lebih menekankan aspek spiritual, akhlak, dan penyucian jiwa. Para mufasir sufi biasanya itu berusaha menemukan makna-makna batin yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran tanpa mengabaikan makna zahirnya. Kemudian ada pula tafsir falsafi, yaitu tafsir yang menggunakan pendekatan filsafat. Corak ini berkembang ketika pemikiran filsafat Yunani mulai mempengaruhi dunia Islam. Para mufasir ini mencoba menjelaskan ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan rasional dan filosofis. Nah, corak yang berikutnya itu ada tafsir ilmi. Tafsir ini berusaha menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan penemuan ilmu pengetahuan modern, misalnya pembahasan mengenai proses penciptaan manusia, tata surya, pergantian siang dan malam, serta fenomena alam lainnya. Tujuan tafsir ini adalah menunjukkan bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya terdapat pula tafsir adabi ijtimai, yaitu tafsir menekankan aspek sastra, sosial, dan kemasyarakatan. Corak ini menjadikan Al-Quran sebagai solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Salah satu contoh yang terkenal yaitu tafsir Al-Manar. Selain corak tafsir, selama satu semester ini kita juga mempelajari metode-metode tafsir. Metode pertama yaitu tahlili, yaitu menafsirkan ayat demi ayat sesuai urutan mushaf Al-Quran. Dan metode ini merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam kitab-kitab tafsir klasik. Metode kedua yaitu ijtimai, yaitu memberikan penjelasan secara ringkas dan umum terhadap ayat-ayat Al-Quran sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dan metode ketiga muqaron, yaitu perbandingan, dan dalam metode perbandingan. Dalam metode ini mufasir membandingkan berbagai pendapat ulama mengenai suatu ayat yang untuk menemukan pemahaman yang lebih komprehensif. Dan ada pun yang keempat, maudhu'i atau tematik. Metode ini mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu, seperti pendidikan, ekonomi, keluarga, lingkungan hidup. Kemudian dianalisis secara menyeluruh. Dari seluruh materi yang kita pelajari dapat kita memahami bahwa perbedaan tafsir bukanlah suatu yang harus dipertentangkan. Perbedaan tersebut justru menunjukkan kekayaan intelektual dalam tradisi Islam. Setiap mufasir memiliki latar belakang ilmu, lingkungan sosial, dan tujuan yang berbeda-beda sehingga menghasilkan penafsiran yang sangat beragam. Selama kita berpegang kepada kaidah-kaidah yang benar, perbedaan tersebut dapat menjadi sumber pelajaran dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, sebagai mahasiswa kita dituntut untuk mampu bersikap kritis, objektif, dan terbuka dalam mempelajari corak-corak tafsir. Kita hanya mengetahui isi tafsir, tetapi memahami metode, sumber, dan konteksnya digunakan oleh para mufasir untuk penafsiran Al-Quran. Penafsiran Al-Quran. Nah, jadi kesimpulannya, mazhab tafsir itu ada ilmu yang mempelajari aliran, metode, corak, dan penafsiran Al-Quran. Melalui mata kuliah ini kita dapat memahami perkembangan tafsir dan masa penafsiran Al-Quran dan pada masa Rasulullah SAW, dan mengenai berbagai macam corak tafsir seperti tafsir matsur, tafsir ra'i, fikih, sufi, falsafi, dan ilmi, dan adabi ijtimai, serta mempelajari metode tafsir tahlili, ijtimai, dan muqarran, dan maudhu'i. Semua itu memberikan wawasan yang luas sehingga kita dapat memahami Al-Quran secara lebih mendalam dan komprehensif. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Jadi NIM saya 251
10, 20, 30, 256. Jadi hazam ini wal minkum summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.